Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Abu Hanifah dan juga ada rekan saya yaitu Ahmad Sodikin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mata kuliah statistika penelitian yang berjudul pengertian statistik dan statistika. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian statistik dan statistika. Nah, jadi apa sih statistik dan statistika itu? Bisa dilihat bahwasanya statistik adalah ringkasan dari fakta yang berbentuk angka-angka, disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Nah, maka dapatlah kita ketahui bahwa tabel dan diagram ini adalah salah satu atau merupakan contoh dari statistik gitu. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, atau analisanya dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan menganalisa apa yang dilakukan. Dengan demikian, statistik dapat dikatakan sebagai informasi, sedangkan statistika dikatakan sebagai alat atau pengetahuan yang menghasilkan informasi tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya di sini bisa kita ibaratkan ya. Jadi bahwasanya statistik ini adalah alatnya dan juga statistika ini adalah cara atau ilmu pengetahuan gimana caranya kita menggunakan alat tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya antara statistik dan statistika itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena mereka itu saling melengkapi, diibaratkan alat dan pengetahuan cara penggunaan alat tersebut gitu. Next, materi yang kedua yaitu mengenai peranan statistika dalam penelitian. Statistik adalah alat yang berguna yang membantu kita menjelaskan data yang rumit. Nah, mengapa ketika menyusun skripsi, terutama dalam penelitian kuantitatif, itu banyak menggunakan statistik ini karena mereka itu dapat menjelaskan data yang rumit sehingga mempermudah penelitian itu, menemukan pola yang tersembunyi dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Nah, namun jangan lihat statistik ini hanya sebagai sebuah angka atau sejumlah angka dan rumus, melainkan kita melihat statistik ini tuh sebagai bahasa khusus yang membantu kita ini untuk memahami berbagai hal dalam hidup manusia, baik seperti ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan maupun publik. Nah, jadi dalam statistik ini itu tidak digunakan hanya dalam penelitian, melainkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bisa menerapkan itu lebih bagus karena dapat menjadikan pertimbangan bagi kita dalam menentukan sesuatu atau memilih sesuatu gitu. Nah, adapun di sini statistik mempunyai peran yang sangat besar dalam penelitian, terutama penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, itu adalah salah satu fungsi dalam penelitian kuantitatif ini, yaitu untuk menentukan anggota sampelnya. Yang kedua itu ada peran sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Itu sudah jelas. Jadi, dengan adanya statistik ini dapat membantu kita dalam penelitian kuantitatif ini untuk menguji validitas data tersebut sudah valid atau belum dan reliabilitas atau tidak dengan instrumen yang ada gitu. Dan yang poin ketiga, membantu peneliti dalam menyajikan data hasil penelitian sehingga data lebih komunikatif. Dan yang terakhir yaitu alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, itulah tadi cara ataupun peran statistik dalam penelitian kuantitatif itu. Itu ada 4. Yang selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu ada macam-macam statistik yang akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Sodikin. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mas Andi. Selanjutnya saya akan membahas yang ketiga yaitu macam-macam statistik. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan menyajikan data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Yaitu singkatnya deskripsi ini yaitu dia menggunakan
hal yang benar-benar terjadi, dan dengan kata lain, statistik deskripsi hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan yang benar-benar terjadi. Beberapa contoh pernyataan yang termasuk dalam cakupan statistik deskriptif antara lain, yang pertama yaitu, atau yang ke-1, sekurang-kurangnya 50% dari semua mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro adalah berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, sebanyak 25% di antara semua mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro yang menerima bonus dari gubernur ternyata berasal dari mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 21. Yang ketiga, penarikan kesimpulan pada statistik deskripsi atau apabila ada hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada didasarkan atas ruang lingkup bahasanya atau contoh, yaitu banyaknya mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 20, 21, 22, 23 berjumlah 50 orang. Untuk mengetahui tingkat ketidakhadiran mahasiswa selama semester ganjil, ketua program studi dapat melihat daftar mahasiswa yang tidak hadir dari jurnal kuliah. Itu selanjutnya di sini ada statistik inferensial, yaitu statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji atau menaksir dan mengambil kesimpulan sebagian dari data atau sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi. Terdapat dua macam statistik inferensial, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi, jadi tidak harus normal. Di sini ada beberapa contoh dari statistik inferensial. Yang pertama yaitu akibat penurunan prestasi mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro, diramalkan nantinya para dosen akan menggunakan media pembelajaran khusus untuk mendorong para mahasiswa agar dapat meningkatkan prestasinya kembali. Yang kedua, dengan mengasumsikan bahwa owner Migagasa adalah salah satu pencipta mie Indomie dahulu yang dipecat oleh perusahaan Indomie, maka hampir semua Indomie yang ada di tanah air akan mengalami penurunan pendapatan. Yaitu selanjutnya, penarikan kesimpulan pada statistik inferensial ini merupakan generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data atau sampel yang ada berdasarkan ruang lingkup bagiannya. Maka statistik inferensial mencakup hal-hal berikut, yaitu probabilitas atau teori kemungkinan, distribusi teoritis, sampling dan sampel distribusi, pandungan populasi atau teori populasi, uji hipotesis rata, analisis konferensi, dan uji signifikasi, analisis regresi untuk permalan, analisis variasi, dan analisis konferensial. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok kami, apabila ada kesalahan kelompok kami minta maaf, kurang lebihnya kelompok kami akhiri.